Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang sudah rela mati untuk menebus kita semua. Sehingga kita dilayakkan untuk datang kepadanya, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita bersama Bapak Ibu untuk kita mulai ibadah kita. Mari kita bersama-sama merenungkan kasih Allah yang sudah terbukti melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang hari ini kita peringati bersama-sama. Mari kita naikkan pujian ini. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Katakan bersama. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allah-Ku. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri semua, kita undang, kita pujikan lagu ini dari awal. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Amin Tuhan Yesus. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi, kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Terima kasih Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari angkat tanganmu, kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, kami bersyukur Bapa. Oh, karena kasih setia-Mu. Sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur,
Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu ku sembah. Ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Tuhan. Saja katakan lebih dalam. Haleluya Tuhan, kami rindu menyembah-Mu. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Saya undang Pak Teddy untuk maju ke depan. Ku mengasihi-Mu. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada hari ini Tuhan. Kau memberi kesempatan kami kembali untuk berkumpul Tuhan. Memuji, meninggi-ninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir bersama-sama kami. Kau baik, bahkan sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya Tuhan. Bahkan kami sangat percaya Tuhan, sangat mengasihi kami. Melebihi Tuhan dari segala-galanya, kami percaya.
Engkau mati, rela mati Tuhan, menebus dosa-dosa kami di kayu salib di bukit Golgota Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengalirkan darah-Mu Tuhan di Kalvari, di dunia yang sangat berdosa ini Tuhan. Kami sangat berdosa Tuhan. Kami percaya Tuhan telah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau layak dipuja dan dipuji Tuhan. Terima kasih Engkau ditinggikan. Kami sangat direndahkan, kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami memulai ibadah Tuhan. Tuhan berkatilah kami yang melayani maupun yang dilayani Tuhan. Semua Tuhan pelayan-pelayan Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan pada hari ini Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, Pendeta Revi Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Urapi kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus berbicara. Terima kasih Bapa, saat ini kami memulai ibadah dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sebelum duduk boleh kasih salam kiri kanannya. Katakan kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bapak Ibu, saya mau undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Karena kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Lebih dari pemenang.
Bapak Ibu, karena kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semua tangan di atas, sorakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Masih sanggup berdiri Bapak Ibu? Mari kita lanjutkan pujian kita. Oleh darah anak domba kita telah tebus. Sekarang telah tiba keselamatan dan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Rasanya yang kita terima telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dari Tuhan, keselamatan dan kuasa
berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu silakan duduk. Hari ini kita akan bersama-sama diberkati oleh kesaksian pujian dari VOV. Saya persilakan untuk maju ke depan. Oh
Saya masih memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mungkin rindu menyaksikan kebaikan Tuhan. Bu Agnes. Ini tandanya saya harus bersaksi karena saya seperti biasa detak jantung saya berdebar sekali. Itu berarti tandanya saya harus maju. Saya mau bersyukur pada Tuhan kalau tepat pada hari ini saya sudah jadi Lolita, lolos usia 50, tepatnya umur 51. Kalau mundur 16 tahun ke belakang, pada saat usia 35 saya sempat mengalami stroke dan juga sudah 4 kali DSA. Saya nggak pernah membayangkan saya ada saat hari ini seperti ini gitu loh, dalam keadaan sehat. Mungkin saya merasa fit, itu saya tahu karena kemurahan Tuhan, karena berkat Tuhan, karena kekuatan yang dari Tuhan. Hanya itu mungkin sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Selamat ulang tahun Bu Agnes, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saatnya kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini karena salib. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena katakan karena salib-Mu. Saya minta kesediaan Bapak Roy Marbun buat kita dalam doa firman Tuhan. Hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di
Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Hari ini kami mengenang hari penyaliban-Mu di Bukit Golgota. Dan ada banyak hal yang terjadi. Ada mujizat demi mujizat. Salah satunya ketika Engkau tergantung di kayu salib dan Engkau berkata, sudah selesai. Dan mujizat yang luar biasa, di mana ada orang-orang mati, orang-orang kudus dibangkitkan kembali. Demikianlah harapan kami hari ini Tuhan. Ketika firman Allah disampaikan oleh hamba-Mu, mungkin kami sedang sakit, mungkin kami mati rohani kami, iman kami kendor. Tapi hari ini ketika kami dengarkan firman Tuhan, firman yang hidup dan berkuasa itu, semua kami mendapat kekuatan yang baru karena Engkau sendiri yang berkata, jadilah menurut kehendak Tuhan dan iman kami. Hari ini kami tadahkan hati kami Tuhan. Biarlah hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Doa kami buat hamba-Mu yang menjadi penyambung lidah Allah. Biarlah urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Setiap benih firman Allah tidak akan jatuh ke tanah yang keras, tetapi jatuh ke tanah hati kami yang paling baik. Sehingga benih itu akan bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Demikianlah kerinduan kami hari ini. Biarlah Engkau berfirman bagi kami. Roh Kudus, beracaralah selanjutnya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara. Selamat kita hadir di ibadah Jumat Agung atau ibadah yang kita kenal memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu hari, kalau tidak mau disebut hari yang paling penting di dalam kehidupan seorang Kristiani ialah merayakan kematiannya. Karena itu pesan dari Tuhan kita Yesus sendiri. Iman seorang Kristen itu didasari oleh kematian Yesus dan kebangkitannya. Ya, Paskah adalah satu bagian penuh, yaitu apa? Kematian dan kebangkitannya. Kalau saudara perhatikan, kematian Tuhan Yesus yang menjadi dasar dari iman kita semua adalah kematian yang luar biasa. Dan kalau saudara sadar atau tidak sadar, saking luar biasanya ada orang yang bilang bahwa Tuhan Yesus itu tidak mati, tidak pernah mengalami kematian. Ya, dia masih ada. Waktu disalib bukan dia yang mati, tapi orang lain yang menyerupai dia. Dia masih ada di surga. Ya, tidak pernah mengalami kematian. Nanti waktu dia datang kembali yang kedua, ada orang yang percaya hal seperti itu. Ya, dan mereka bahas lebih banyak Tuhan kita daripada Tuhannya mereka sendiri. Itu yang kita suka. Kadang bingung ya, tapi kadang juga ada sedikit sukacita. Kita punya bahan lebih banyak untuk dibicarakan oleh mereka daripada mereka bahan untuk mereka pikirkan, renungkan atau percayai. Ya, kalau memang sudah tidak percaya Tuhan kita mati, ya sudah. Ya, betul tidak? Kenapa harus banyak dibahas pakai percakapan, bikin podcast dan lain sebagainya? Tapi itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, tahukah saudara, kalau kita melihat perjalanan Yesus itu tercatat di dalam 4 Injil, ya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita baru atau sedang melewati Minggu Paskah, yang dimulai dari datangnya Yesus masuk ke Yerusalem, atau kita kenal dengan Minggu Palma.
Tapi di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yahya, itu di Markus 2/5 dari Matius maksud saya, 2/5 dari Injil Matius, 3/5 dari Injil Markus, 1/3 dari Injil Lukas, dan setengah dari Injil Yohanes, itu membahas minggu terakhir dari kehidupan Tuhan Yesus atau minggu Paskah. Dari 4 Injil itu ada 89 fatsal. Dari 89 fatsal, hanya 4 fatsal saja yang membahas atau menceritakan 30 tahun pertama kehidupan dari Yesus. Maksudnya apa? Kelahiran Yesus hanya dibahas di 2 Injil. Tapi kematian dia dibahas ada di 4 Injil. Ya, hanya 4 fatsal yang membahas anak-anak sampai umur 30 tahun. Tapi sisanya 85 fatsal membahas 3,5 tahun perjalanan pelayanan Yesus. Dari 85 fatsal, 29 fatsal bicara mengenai minggu terakhir atau minggu Paskah. Bagaimana pentingnya merayakan kematian dia. Tapi saudara, banyak orang Kristen masih kurang ngerti, kurang paham. Bahwa Paskah ini tidak di bawah Natal. Paskah ini kalau tidak sama dengan Natal justru lebih tinggi. Makanya untuk saya pribadi, saya memakai jas yang saya pakai waktu saya pelayanan di hari Natal. Dan jas ini saya hanya pakai sejauh ini baru 2 kali. Natal dan Paskah. Orang Kristen harus lebih mengerti atau memahami makna dari kematian Yesus. Kita punya tema, salib digantikan mahkota. Tapi salib itu apa? Siapa yang ada di salib itu? Kenapa dia bisa naik ke salib itu? Mari kita coba ulang lagi, belajar mengenal siapa dia yang sudah mau mati untuk saudara dan saya. Kita ambil satu ayat di dalam kitab Yesaya, fatsal yang ke-53, ayat yang ke-5. Ya, Yesaya fatsal yang 53 ayat yang ke-5. Ini satu fatsal yang sudah menjadi landasan bahwa kedatangan Mesias atau Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ratusan tahun sebelumnya. Ayat yang ke-5 mari kita baca bersama, satu ayat saja, 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam ayat ini ada 4 kata ganti. Kata penunjuk, keterangan subjek. Yaitu dia, yaitu Yesus. Dan kita, yaitu manusia. Ya, di sana kita lihat bahwa apa yang dia terima yaitu tertikam, diremukan, dan semua ganjaran, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah hukuman, itu dia terima untuk kita. Artinya apa? Dia menggantikan. He is our substitute. Yang harusnya kita semua yang tertikam oleh kesalahan kita, diremukan oleh kejahatan kita, dan dihukum, tapi itu semua dipindahkan kepada dia, Yesus, yang harusnya untuk kita. Dia menjadi pengganti kita. Nah, kalau saudara masih ingat, bukan saudara masih ingat, saudaranya harusnya tahu, pembuatan film, saat film dibuat, apalagi kalau film action, suka ada pemeran pengganti, ya, atau stuntman. Pemeran pengganti ini apa fungsinya? Dia mengerjakan sesuatu yang harusnya dilakukan oleh aktor yang bermain. Aktor yang bermain harus mengambil satu resiko, satu adegan yang bisa mencelakakan,
melukai. Tapi karena produser tidak mau ambil resiko bayar asuransi, dipanggillah pemeran pengganti. Sehingga dia yang menerima semua apa? Kemungkinan untuk mendapat kecelakaan. Tapi yang akhirnya dipuji bukan stuntman-nya, tetap si bintang filmnya. Nah, kalau di dalam kehidupan iman seorang Kristen, dia pribadi itu yang menggantikan kita, dia terima semuanya, bukan saja luka, bukan saja babak belur, bukan saja diremukan, tapi sampai mati di kayu salib. Seorang pemeran pengganti dalam film dia dibayar. Tapi pemeran pengganti yang kita punya justru membayar apa yang menjadi hutang kita. Yesaya 53 ayat 5 bicara mengenai dia yang datang untuk menggantikan kita menerima hukuman, menerima murka Allah atas dosa umat manusia. Saudara, di dalam Kejadian 3, waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka dibilang mereka mengambil daun dari pohon ara dan mereka menutupi ketelanjangan mereka. Tapi waktu Tuhan datang bertanya, di manakah engkau? Lalu di akhir-akhir pasal yang ketiga dibilang, Allah mengenakan kepada mereka pakaian yang terbuat dari kulit. Coba kalau kita baca ya di Kejadian 3. Kejadian 3 ayat yang 21. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan kepada istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Pakaian kulit dari binatang yang dibuat dan dipakaikan oleh Allah itu menggantikan daun pohon ara yang dibuat oleh Adam. Daun dari pohon ara, lambang dari perbuatan manusia yang coba menutupi ketelanjangan, kekurangannya, dosanya. Tapi lihat, di dalam Kejadian 3, walaupun mereka sudah tutupi ketelanjangan mereka, mereka tetap sembunyi dari Tuhan. Tidak cukup, tidak bisa perbuatan manusia menutupi ketelanjangan atau dosa yang mereka kerjakan. Makanya disebut oleh Allah, dia membuat pakaian dari kulit binatang. Kalau ada pakaian dari kulit binatang, artinya ada binatang yang mati. Jadi waktu Tuhan bilang jangan kau makan buah dari pohon itu, karena saat kamu memakannya kamu akan mati. Tapi katanya, kan kita diajari, enggak mati itu Adam dan Hawa. Betul, secara fisik mereka tidak mati karena ada binatang yang mati untuk mereka. Ada darah yang tercurah di Taman Eden. Untuk apa? Untuk kulitnya dipakai menjadi pakaian dari Adam dan Hawa. Ada yang menggantikan posisi mereka. Ini apa ayat ini? Gambaran dari korban Yesus untuk saudara dan saya. Ribuan tahun kemudian dari Adam, ribuan tahun yang lalu dari kita. Nah setelah itu, lalu mereka bangsa Israel begitu mau keluar dari Mesir. Dan kita tahu, Paskah yang pertama itu ada di malam saat mereka mau meninggalkan Mesir. Dibilang oleh Tuhan, nanti kamu siapkan, kencangkan ikat pinggang. Siapkan anak domba. Siapkan di hari yang ke-10, simpan sampai hari yang ke-14, kau sembelih. Terus kau oleskan darah di tiang pintumu. Agar apa? Agar ada keselamatan untuk seisi rumahmu. Saat mereka melakukan itu dan malaikat El Maut datang kepada Mesir,
Semua yang ada di Mesir, anak yang paling sulung dari tiap keluarga atau hewan sekalipun tidak luput dari kematian. Siapa yang luput dari kematian? Hanya mereka yang punya tanda darah. Di mana? Di kayu pintunya. Dan kalau ada tanda darah artinya apa? Ada binatang yang mati disembelih. Darah selalu bicara mengenai kehidupan. Dibilang tidak ada pengampunan tanpa darah. Tidak ada pengampunan tanpa kehidupan yang dikorbankan. Orang Israel selamat saat itu karena apa? Karena ada domba yang dikorbankan. Ada domba yang menggantikan. Ada kehidupan yang tidak bersalah mati. Untuk siapa? Untuk mereka. Dibilangnya domba atau kambing yang tidak bercacat celah. Keluarlah mereka masuk ke padang belantara. Tinggal di situ selama 40 tahun. Tabernakel didirikan. Imam besar masuk setiap setahun sekali ke dalam ruang Maha Kudus. Dan apa yang imam besar bawa? Darah. Darah dari anak domba yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Setahun sekali imam besar masuk ke depan tabut perjanjian Allah. Dan dia berdoa untuk memohonkan apa? Pengampunan untuk siapa? Seluruh bangsa Israel. Setahun sekali. Sebelum dia masuk, dia harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri dulu. Tapi setelah dia menyucikan dirinya, memohon ampun kepada Tuhan. Dia mengambil lagi satu domba, dikorbankan. Dia bawa darahnya, dipercik di atas tabut perjanjian. Untuk apa? Pengampunan untuk seluruh bangsa Israel. Tapi saudara perhatikan. Waktu substitut pengganti itu diberikan, datang di dalam Taman Eden. Satu binatang untuk Adam, satu binatang untuk Hawa. Saat domba itu disembelih pada malam Paskah umat Israel mau keluar dari Mesir. Domba itu cukup untuk menyelamatkan satu isi rumah. Tapi waktu domba itu dikorbankan oleh imam besar. Setahun sekali dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Domba itu cukup untuk membersihkan, menyucikan dosa satu bangsa Israel. Tapi 1500 tahun kemudian, saat Yohanes Pembaptis bilang, lihatlah anak domba Allah yang datang untuk menyucikan dosa umat manusia. Yesus is our substitute. Dialah pengganti kita. Yang mana darahnya yang mahal, yang tidak bercacat, tidak bercela, sanggup menghapus bukan lagi dosa satu bangsa, tapi satu umat manusia seluruhnya. Dan dibilang kalau imam besar harus masuk setiap tahun sekali. Dia cukup masuk sekali untuk selama-lamanya. Dan kalau dibilang imam besar membawa darah dari anak domba, imam agung kita yaitu Yesus Kristus, dia masuk membawa darahnya sendiri dipersembahkan. Untuk siapa? Untuk menebus saudara dan saya. Dia adalah pengganti kita. He is our substitute. Saudara, di dalam Ibrani 4 ayat 15 dibilang dia tidak mengenal dosa. Hanya korban yang tidak bercacat, yang tidak bercela, yang berkenan di hadapan Allah untuk membayar hutang darah, yaitu hutang dosa manusia. Disebut imam besar kita yang tidak berdosa itu merasakan kelemahan kita. Nah, coba saudara lihat tuh. Bukan imam besar yang tidak bisa merasakan, tapi dia bisa merasakan kelemahan. Karena apa? Karena ia sendiri telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Yesus untuk menyelamatkan manusia harus ada kematian. Harus ada darah tercurah. Dia sebagai Allah tidak mungkin mati.
Makanya dia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Artinya apa? Keberadaan manusia sepenuhnya itu ada menyatu di dalam pribadi Yesus. Tapi dibilang oleh ayat ini, dia tidak berdosa loh. Walaupun dia dicobai. Dari situ kita tahu. Manusia itu tidak ada yang kalau saudara punya cat tembok atau cat genteng, ada yang waterproof, ya, artinya tahan air tidak akan tembus. Kalau misalnya di dalam kehidupan Kristus kita melihat bahwa manusia ini tidak tempted proof, ya, nggak ada satu manusia yang tidak pernah tidak dicobai. Semua manusia akan mengalami cobaan dan ujian. Bedanya, dia tidak bisa berbuat dosa. Saat dicobai, dia tidak jatuh, tidak gagal di dalam pencobaan itu. Tapi dia mengalami supaya apa? Dia faham, dia tahu, dia mengerti. Karena apa? Karena aku pun saat menjadi manusia, aku merasakan kelemahan seorang manusia. Aku tahu bagaimana sulitnya di dalam cobaan. Aku tahu bagaimana lemahnya untuk menghadapi tantangan. Itu imam besar kita. Kenapa? Karena waktu dia lahir sebagai manusia, dia tidak datang sebagai raja. Dia datang sebagai orang miskin. Ibunya saja mau istirahat, mau cari untuk tempat melahirkan saja, mesti ketok-ketok cari-cari ruangan. Dan dibilang tidak ada tempat bagimu. Saat dia tumbuh menjadi besar, berapa banyak perjalanan yang dia alami sama dengan kita. Dia ditolak oleh saudara-saudaranya. Dia ditinggalkan oleh pengikutnya. Dia dikhianati oleh muridnya. Dia disangkal oleh muridnya. Dia disalibkan oleh orang yang dia bayar dosa-dosanya. Jadi kalau kita mengalami hal yang sama seperti itu dan kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong. Ya, aku tahu apa yang kau alami. Because what? I've been there. Aku sudah mengalaminya. Aku sudah melewatinya. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Itu imam besar agung kita. Imam yang tidak setengah-setengah. Waktu dia menjadi sama dengan manusia, dibilang ia taat di dalam keadaannya sebagai manusia sampai mati. Bahkan matinya pun di atas kayu salib. Kayu salib selalu bicara kematian untuk orang yang terkutuk. Tapi ini imam besar. Memang di dalam ayat yang lain, di dalam Ibrani 7 ayat 26. Memang imam seperti itu yang kita perlu. Yang apa? Yang saleh, yang tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa. Yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Untuk seorang membebaskan orang lain dari dosa, ini syaratnya. Bangsa Israel tidak mampu keluar dari Mesir sendiri. Kalau mereka mampu, mereka akan sudah keluar tanpa Musa yang diutus oleh Tuhan. Begitu Musa diutus oleh Tuhan, itu menunjukkan bahwa apa? Hanya oleh kuasa Tuhan, bangsa Israel bisa bebas dari perbudakan Mesir yang bicara mengenai dunia dan dosa. Kita punya Tuhan, bukan manusia biasa. Karena apa? Tanpa salah dan tanpa noda. Dan yang saya suka, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Waktu Musa datang, dia sudah terpisah dari Mesir. Ya. Waktu dia ada di 40 tahun di Mesir, dia mengalami apa yang Mesir ajar kepada dia. Dan ada masa pemurnian 40 tahun di luar Mesir di Midian. Dan saat dia dimurnikan, kalau saya ambil contoh itu seperti Musa dikosongkan ya. Dari apa yang dia sudah terima 40 tahun, lalu dia 40 tahun berikutnya dikosongkan. Dan setelah dia kosong, baru Tuhan bicara. Dan sudah dikuduskan, terpisah dari siapa? Dari orang yang berdosa itu.
Nah itu Tuhan kita Yesus. Dia bilang, aku datang dari atas, kamu dari bawah. Kamu tidak mengerti aku datang dari Bapa yang mengutus aku yang mengerjakan kehendak Bapa, pekerjaan Bapa. Dan itu yang imam besar kita lakukan. Kan saudara tahu ya, saudara pernah bilang ada pepatah, gimana kalau kita membersihkan sesuatu tapi lap yang kita pegang itu kotor? Kita gimana bisa ditolong oleh orang lain, orang yang sama lemahnya dengan kita? Kita hanya bisa ditolong oleh siapa? Orang yang saleh tanpa salah, noda terpisah dari orang berdosa dan lebih tinggi. Dan itu siapa? Yesus Kristus. Bahwa kita ditolong oleh orang lain melalui Tuhan Yesus yang bekerja melalui orang-orang tersebut, itu hal yang lain. Tapi kita mesti sadar kemenangan terhadap dosa, kelepasan terhadap belenggu yang sudah memperbudak kita, itu hanya bisa dilakukan dari luar. Oleh imam agung kita yang terpisah. Saudara, di Ibrani 2 ayat yang ke-18, dia bilang ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ini yang kalau dibilang orang tuh harus bisa jadi empati. Kenapa empati itu? Bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Baru kita bisa mengerti. Baru kita bisa coba bicara. Baru kita bisa nolong. Makanya ada orang-orang yang bersaksi di dalam kehidupannya pernah mengalami satu penyakit yang luar biasa. Dan sudah divonis mati oleh Tuhan. Dan Tuhan tolong dia, mujizat terjadi. Dan dia bilang, saya mengerti sekarang. Kenapa saya harus alami itu semua? Sebab apa? Agar saya boleh menguatkan orang yang mengalami hal yang sama dengan saya. Nah Yesus kita bukan hanya sekedar empati, bukan hanya sekedar merasakan, tapi dia menjalani apa yang harus dijalani oleh siapa? Umat manusia. Makanya ia dapat menolong mereka yang dicobai. Makanya 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, tapi dia akan memberikan jalan keluar. Karena apa? Karena dia setia. Saudara, waktu ayah saya kehilangan anak yang pertama, atau kalau saya kenal dengan Kak Melvin ya, Kak Melvin ya. Menurut beliau banyak orang yang datang kepadanya saat itu, pendeta-pendeta untuk berbelasungkawa. Dan saat pendeta itu datang, sabar brur, ti Roh Kudus hiburkan. Roh Kudus akan ganti dengan anak yang lain dan sebagainya. Terus yang ayah saya bilang, Bapak sudah punya anak lelaki? Ya, saya punya anak lelaki. Anak pertama sulung, ya. Apa dia mati? Tidak. Kalau demikian, kamu tidak tahu apa yang saya rasa. Itu dunia. Tapi Tuhan tahu apa yang kamu rasa. Karena dia sudah melewatinya itu semua. Makanya dia bilang, aku dapat menolong kamu yang dicobai karena aku pun sudah mengalami yang sama dengan apa yang kalian harus terima. Saudara, waktu Yesus mengalami semua kehidupan, semua kesulitan, dia nggak pernah komplain tuh. Maksudnya kalau dia ditolak, ya, ditolak oleh saudara-saudaranya, ditolak. Dia ditinggalkan oleh pengikutnya. Saya ulang lagi ya. Dia dihianati oleh muridnya. Waktu dia menyembuhkan 10 orang kusta, dia bilang, pergi tunjukkan kamu kepada imam. Begitu 10 orang pergi, yang balik cuma 1. Terus Tuhan cuma bilang, mana yang 9 lagi, bukannya tadi 10 yang pergi. Terus apakah dia balik? Di dalam namaku, gitu misalnya ya.
Kan nama Yesus, di dalam namaku balik lagi mereka jadi kusta semua. Dia sudah tahu mengalami bagaimana rasanya berbuat baik tapi tidak dihargai. Menolong tapi tidak pernah diucapkan terima kasih. Jadi kalau kita mengalami hal yang seperti itu, Yesus tahu bagaimana menghadapinya. Karena dia pernah mengalaminya. Dan waktu kita mengalami, kalau saya mengalami hal yang seperti itu, saya sih puji Tuhan ya. Tuhan selalu kuatkan. Karena apa? Saya percaya apa yang saya alami, Tuhan sudah pernah alami sebelumnya. Ya. Semua hal-hal yang buruk, semua hal-hal yang sulit. Bukannya tidak pernah, tapi dia yang sudah pernah menjalaninya. Jadi tahu bagaimana memberikan jalan keluar. Nah, saudara yang kekasih, di dalam Roma 5, ngomong-ngomong, tadi malam tuh saya mimpi. Saya mimpi ada dalam satu kebaktian, tapi kebaktiannya bukan di gereja, saudara. Kayak di rumah gitu. Tapi yang datang jemaat di AMS. Ada beberapa muka yang jelas. Ada beberapa muka yang tidak jelas. Bukan jelek maksudnya tidak jelas tuh saudara ya. Cuman enggak itu aja, enggak pop up gitu namanya. Jadi di kebaktian ibadah yang di rumah itu, saya khotbah. Capek ya jadi pendeta ya saudara ya. Udah hari ini khotbah, tadi malam siapin khotbah, mimpi juga khotbah gitu kan. Saya khotbah. Nah di khotbah itu, baru saya menjalani setengah dari materi yang saya mau sampaikan, ada gangguan. Jadi saya tidak bisa menyelesaikan khotbah saya. Selalu saja ada gangguan. Sampai akhirnya sudah 1 jam. Ada orang yang mulai gelisah, ada orang yang mulai ngobrol, ada orang yang sudah tidak kelihatan lagi di kursinya. Masih tetap banyak yang tetap duduk sampai saya tanya akhirnya. Bagaimana ini? Apa mau diteruskan tidak? Udah sejam tapi saya masih setengah. Karena ada gangguan, saya nggak ngerti itu kenapa gangguan. Terus orang itu bilang, lanjutkan saja, selesaikan dengan poin-poinnya saja yang mau disampaikan. Dan puji Tuhan, akhirnya selesai dengan poin-poin tersebut. Ya, saya cuma mau cerita itu saja. Tapi ya gitulah ya kerjaan hamba Tuhan, saudara ya. Kalau kan katanya, kalau sampai ke bawah mimpi itu berarti apa, saudara? Berarti stres. Suka dengar ada SS gitu berarti stres. Mari kita lihat Roma 5 ayat yang ke-6. Ini setengah bagian dari akhir khotbah saya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang apa saudara? Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Nah, lemah di situ kalau dalam bahasa aslinya memiliki pengertian helpless. Tidak bisa menolong dirinya sendiri, tidak mampu menolong dirinya sendiri. Tapi justru di saat kita tidak mampu, tidak bisa menolong, Kristus sudah mati. Untuk siapa? Untuk kita yang lemah. Yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Untuk bebas dari belenggu dosa. Ya, tapi dia malah rela mati. Bagi siapa? Orang durhaka. Durhaka ini apa? Durhaka ini dijelaskan di ayat yang ke-7. Coba. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Nah, itu ada benar, ada baik. Dibilang, kalau dalam bahasa Inggrisnya, bukan tidak mudah. Sebab jarang sekali, sangat sulit untuk ditemukan
orang yang mau mati scarcely kan ya, scarcely itu bukan terpencar tapi tersebar nggak rapi lah di mana-mana. Ya, jarang sekali ada orang mau mati untuk orang benar. Tapi kalau untuk orang baik, dibilang itu mungkin ada saja yang dia mau mati. Nah, kembali lagi ke bahasa Indonesianya. Orang Yahudi punya pemahaman benar dan baik itu seperti ini. Ya. Dan kita ingat, ini Paulus menulis surat kepada orang yang ada di Roma, orang-orang Kristen, orang Yahudi yang ada di Roma, dan juga dia adalah orang Yahudi. Ada orang benar yang baik dan ada orang yang benar yang tidak baik. Orang benar yang baik adalah orang yang baik kepada surga atau kepada Allah dan juga baik kepada ciptaannya. Itu orang benar yang baik. The righteous good man. Orang benar yang tidak baik. Orang yang baik kepada Tuhan tapi tidak baik kepada sesama. Itu maksudnya konteks dari ayat ini. Artinya apa? Ref memang ada banyak. Baik ke Tuhan, taat kepada perintahnya dalam pengertian rajin ibadah, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, suka memberi ke gereja. Tapi begitu melihat orang yang butuh pertolongan, begitu melihat orang yang bersalah kepada dia, begitu melihat orang yang berbeda dengan dia tidak baik. Oh ada. Secara kehidupan keagamaannya taat sungguh-sungguh. Tapi kalau kesesamanya ketus, judes. Ada. Bukan di sini. Ya, ada. Di Jawa Barat sana. Ya. Kalau saya ngomong ada saudara. Karena saya pernah dengar satu orang ngomong ke orang itu. Kamu tuh gimana sih? Kebaktian rajin, doa rajin kayak gitu. Semuanya rajin, setiap ibadah datang. Tapi ke orang tuh gak bisa ngomong ramah. Ke orang itu pelit. Ke orang itu menghakimi. Jadi dia ke Tuhan baik, ke sesamanya tidak. Nah itu yang maksudnya orang benar tapi tidak baik. Yahudi bilang, Paulus bilang, untuk orang benar susah sekali orang mau mati. Mungkin ada tapi jarang. Tapi untuk orang yang baik, untuk orang yang mau membantu kepada sesama, mungkin ada yang mau mati untuk orang-orang baik seperti itu. Masalahnya, kita ini, manusia ini tidak benar dan tidak baik. Kenapa? Kalau dalam Roma 3 dibilang tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada yang benar. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada orang yang mencari Allah. Tidak ada orang punya rasa takut kepada Allah. Dan juga tidak ada yang baik. Kenapa? Karena manusia-manusia seperti itu di dalam hatinya hanya keinginan untuk melakukan kejahatan saja. Nah, ini maksud dia. Maksud daripada Paulus. Coba lihat di ayat yang ke-8-nya. Akan tetapi, ayat 8 Roma. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita saat kita masih berdosa. Untuk orang benar mungkin ada yang mau mati. Untuk orang baik lebih banyak ada yang mau mati. Tapi enggak ada yang benar dan enggak ada yang baik di hadapan Allah. Tapi dia mau mati untuk orang-orang yang seperti itu. Jadi durhaka itu adalah orang yang tidak benar dan orang yang tidak baik. Saudara bayangkan. Makanya Tuhan pun bilang, kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahnya? Lihat aku. Aku mengasihi orang yang membenci aku. Aku mengasihi orang yang menikung aku. Aku mengasihi orang yang menusuk aku, yang menikam aku, yang memukul aku. Tapi oleh bilur-bilurku,
orang itu sembuh. Ini bagaimana dia menggantikan kita agar kita beroleh hidup. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus mati untuk orang durhaka itu begini ya saudara ya. Kalau itu konsep yang mahal, konsep yang tinggi. Ya. Sekarang taruh kata saja. Ada orang yang benci sama saudara. Dia tidak mau tegur saudara. Saudara tahu dia ngomongin saudara. Dan saudara tahu dia berencana jahat kepada saudara. Malah dia coba tipu saudara. Dan saat itu dia ditangkap polisi. Dan harus dihukum. Begitu harus dihukum, terus maukah saudara datang ke kantor polisi, ke pengadilan terus bilang, saya akan menggantikan tempat dia. 150% yang di sini ngomong pasti tidak. That's the difference between the sinner man and the holy God. Itu yang membedakan kita yang berdosa dengan Tuhan yang kudus. Kita tidak mampu mengerjakan hal yang seperti itu. Makanya Tuhan turun untuk mengerjakan apa yang manusia tidak mampu untuk kerjakan. Bagaimana mungkin Allah yang suci, Allah yang kudus, dia boleh menerima semua hukuman itu? Dia tergantung di kayu salib. Malah dalam satu ayat, di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak berdosa, dijadikan dosa maksudnya begini. Bukan dia menjadi dosa. Tapi dosa seluruh umat manusia diimpute atau ditekankan atau ditempelkan ke atas dirinya saat dia tergantung di kayu salib. Sehingga waktu Bapa melihat anak tunggal satu-satunya yang dia kasih tergantung di kayu salib. Dia melihat dosa umat manusia yang di situ ditebus oleh darah anaknya yang suci. Supaya apa? Agar waktu Tuhan melihat kita, dia melihat gambar anaknya hidup di depan dia. Itu pertukaran. He is our substitute. Dia yang menggantikan tempat kita. Supaya apa? Saudara, kita ini belum jadi orang benar sepenuhnya. Sampai kita mati dan kita mengalami kemuliaan Tuhan kelak. Kita sekarang hanya menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah. Waktu apapun yang kita perbuat dalam hidup kita, kehidupan, hal-hal yang baik yang kita kerjakan, itu adalah apa? Yang Tuhan Yesus kerjakan melalui kita. Saudara yang kekasih, kita dibenarkan supaya kita diperlakukan atau dilihat oleh Tuhan. Waktu ada kebaikan yang bekerja di dalam hidup kita, itu adalah kebaikan Tuhan kita, Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita semua. Saudara yang kekasih, dia mati agar kita hidup. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18, dia yang benar mati untuk kita yang tidak benar. Kita yang tidak benar dibenarkan untuk akhirnya hidup bagi kebenaran itu sendiri. Bukan 1 Samuel, 1 Petrus 3 ayat 18. Ya. Kristus sudah mati sekali. Untuk siapa? Untuk yang benar dia, untuk orang yang tidak benar. Supaya apa? Dia bisa membawa kita. Kita yang tidak benar ditebus oleh yang benar. Agar di dalam dia, Yesus, kita dibenarkan oleh Allah.
Sehingga kita hidup untuk kebenaran, hidup untuk Allah. Pagi hari ini kita akan menikmati perjamuan Tuhan, mengenang kembali kematiannya. Dan mari kita terima Dia, tidak saja sekali, tapi untuk selama-lamanya. Mari saya undang para pemain musik dengan Kasih Kristus dan juga para pelayan perjamuan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantianku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantianku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Apa ada dari saudara yang masih belum terlayani? Kalau semuanya sudah, mari kita berdiri, kita angkat pujian pada satu bukit jauh dari. Pada Satu bukit jauh dari sini, ku melihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib
angkat roti ini di atas kepala kita. Kita menghargai apa yang Dia sudah lakukan di atas kayu salib, menggantikan apa yang harus kita terima. Penikaman menjadi bagian kita, ditimpakan kepada dirinya, sehingga di dalam Dia kita dibenarkan untuk mendamaikan damai di dalam Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara, kita pegang roti ini dan demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, lalu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan penuh rasa syukur dan iman, ada kuasa di dalam tubuh Kristus dan masih ada sampai saat ini. Kita akan makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang marilah kita angkat anggur ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Tanda penghargaan untuk darah Kristus. Yang darah yang mahal. Seperti darah anak domba yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Tercurah untuk menyucikan, menguduskan dan menebus dosa umat manusia. Sehingga kita memperoleh kesempatan hidup yang baru di dalam dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi dengan penuh rasa syukur untuk semua yang Dia sudah kerjakan. Dan iman percaya bahwa ada kuasa di dalam darah Kristus. Dan masih ada mujizat terjadi sampai saat ini. Kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah. Saya undang Bapak Joko untuk berdoa. Menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini. Kalau kami sudah mendengarkan pesan firman-Mu melalui hamba-Mu, sungguh Tuhan, Kau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kalau selama ini Tuhan kami meremehkan, tidak mengutamakan akan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa Engkau sudah tergantung di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau yang suci sudah dijadikan dosa, agar kami Tuhan boleh dibenarkan semuanya Tuhan melalui pengorbanan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah selanjutnya kami boleh lebih lagi mengasihi Engkau, lebih lagi mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah kiranya iman kami boleh dikuatkan. Dan kami, kalau pada saat sekarang ini umat-Mu ada yang sakit, kiranya boleh disembuhkan Tuhan melalui perjamuan suci ini. Kalau ada yang lemah boleh dikuatkan Bapa. Terima kasih Yesus, Kamu pimpin hamba-Mu
Pendeta Revi dimanapun dia berada Tuhan, Kamu pakai lebih lagi Yesus. Jadikan berhasil, pemenang hingga lebih dari pemenang Bapa. Kami mengucap syukur, kami serahkan doa kami ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saatnya kita mau memberikan korban syukur kita. Mari sekali lagi, mari kita persiapkan korban persembahan kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Sekali lagi mari kita satu di dalam doa untuk persembahan. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi pada siang hari ini Tuhan, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu dan kami percaya Tuhan, oleh pengorbanan-Mu, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami dilayakkan. Dan selanjutnya kami mau dalam kehidupan kami mau terus setia untuk mengiring Tuhan sampai kepada akhirnya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan dalam ibadah kami pada siang hari ini juga kami mau memberikan korban syukur kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima korban syukur ini Tuhan, sehingga dapat dikelola dengan baik untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Kami mau memberi dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan. Menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit, haleluya, Dia hidup, haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit, haleluya, Dia hidup, haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, Dia bangkit, haleluya, Dia hidup, haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Mari saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Nanti dengan hormat Bapak Pendeta Revi Ondatu akan tutup dalam doa. Kita nyanyikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau El Shaddai, Allah kami yang maha kuasa. Engkau sudah buktikan mati di atas kayu salib, menang dari dosa, menanggung kesalahan kami semua, sehingga kami boleh lahir sebagai manusia baru, manusia yang mengalami kemenangan demi kemenangan, karena kami hidup bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu. Kami percaya kami sudah menerima pertolongan daripadamu. Yang lemah engkau sudah kuatkan, yang sakit engkau sudah sembuhkan, yang masih di dalam permasalahan engkau sudah beri jalan keluar. Karena kami tahu semuanya engkau sudah siapkan dan sediakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Jadikan kami garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Biarlah terang Kristus boleh menghidupi apa yang kami kerjakan. Dan engkau berbuat berhasil sehingga kami boleh menjadi berkat juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan semua pengurus PDAMS, mulai dari gembala, wakil gembala dan semua pengurus-pengurus yang ada. Kiranya engkau berikan kesehatan, hikmat, ketakutan, taat kepadamu Tuhan, sehingga mereka boleh berbuat dengan sepenuh hati, berbuat untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Bapa, sebentar kami pulang dengan kemenangan, kemenangan di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang di dalamnya kami beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudara marilah angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah yang melimpah di dalam ke atas kehidupanmu. Juga kasih sayang, damai sejahtera Kristus. Dan juga kekuatan dari Roh Kudus. Senantiasa memampukan, mempersatukan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah terima berkat, katakan amin. Itu Tuhan.